Kita paham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Dana MBG itu bisa nggak dipindahkan ke guru aja? Lu lihat 9 dari 10 guru di Indonesia itu berhutang. Bukti. Sebenarnya sudah tahu, saya gaji saya tidak ambil. Ya, allowance ahli parlimen saya ambil, betul. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri Malaysia, nak tahu siapa yang paling miskin? Cuba tekan. Siapa tekan betul? Dapat RM10. Jawapan dia, Perdana Menteri yang paling miskin, Anwar Ibrahim. Hutan terkencing-kencing, sebentar lagi bisa bubar. Kalau mereka nggak bisa kasih makan rakyatnya, bisa jadi kelaparan massal, guys. Juru bicara media Indonesia si Benny ini terlalu besar cakapnya, geng. Dulu Malaysia terkencing-kencing, Singapura, Thailand, dan sekarang India yang terkencing-kencing, geng. Apa tak malu apa dengan Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Indonesia? Lihat Perdana Menteri Malaysia 3 tahun tak ambil gaji. Kalau di Indonesia udah korupsi bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video, wah, Menteri Indonesia ya, geng. Ya, memang gak ada malunya, geng. Sampai dengan media Indonesia ataupun dengan TV nasional Indonesia itu dibandingkan, geng, dengan gaji DPR Indonesia dan gaji DPR di Indonesia, geng. Ataupun kita sebut sajalah Konoha biar tambah koyak netizen Konoha. Kayak gitu ya, geng, ya. Udah gaji DPR ataupun gaji menteri-menteri di Indonesia ini paling tertinggi ya, geng, ya. Mengalahkan Australia, Amerika, Singapura, Malaysia, dan Filipina ya, geng, ya. Itu paling tinggi, nomor 1 adalah Indonesia, geng. Namun kerjanya tak ada yang pandai, geng buat kerja. Waduh, malu tentunya ya, geng, ya, punya menteri ataupun punya pejabat ataupun punya pemimpin seperti itu ya, geng, ya. Nah, geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita paham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita harus pahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Tapi gaji tidak cukup lah. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Untuk menjadi leadership itu sangat-sangat penting, dan untuk sampai di sini lebih dari 20 tahun, Dato. Sekarang Anda menjadi Perdana Menteri, Anda juga merangkap menjadi Menteri Keuangan Malaysia. Mengapa Anda masih menolak menerima insentif atau gaji sebesar Rp80.000? Apa yang menyebabkan Anda terang-terangan menolak untuk menolak gaji sebagai Perdana Menteri, Dato? Ya, pertama karena rakyat masih ada yang miskin. Yang keduanya, kalau saya menolak gaji, saya masih ada gaji kecil sebagai ahli anggota parlemen. Dan semuanya percuma kok. Naik mobil nggak payah bayar tol, ada semua makan yang gitu-gitu. Jadi ada protokoler. Ya bertahanlah sedikit gitu. Karena saya nak menawan hati rakyat itu ya, nak menunjukkan bahwa tidak semua tokoh politik itu gila harta dan mau memunggah kekayaan. Walaupun ia agak mempersulitkan sedikit, tapi alhamdulillah kerana Azizah dan anak-anak terima kita tanya. Jadi gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan, dan menunjukkan bahwa ada pemimpin Melayu, Islam, Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Sudah tahu, saya gaji saya tidak ambil. Ya, allowance ahli parlimen saya ambil, betul. Guna pesawat kerajaan datang ke Ipoh, betul. Kereta kerajaan, tapi gaji saya tak ambil. Cukup 3 tahun ni dah juta ringgit dah. Kerana apa? Saya nak bagi contoh.
Tak semua pemimpin itu yang kita kenali harus mencari memunggah kekayaan untuk pribadi. Tapi apakah salah seorang menteri atau seorang menteri besar mengambil gajinya yang sah? Tak salah. Jangan salah faham, oh Anwar tak ambil gaji, kamu jangan ambil. Tak betul. Itu hak dia, jangan kita petikai. Yang kita tidak mahu curi. Seorang setelah tinggalkan jawatan menteri atau Perdana Menteri atau Menteri Kewangan, kekayaannya 4 bilion ringgit. Mana mungkin negara boleh selamat kalau begitu? Jadi kita harus bertindak. Bila kita bertindak, yang ada 4 bilion ringgit itu bukan menyokongnya ramai kan? Yang influencer pun ramai juga. Jadi sebab itu anak-anak harus waspada. Yang penting pertahankan prinsip dan hak. Dan terima kenyataan apa-apa perubahan pun harus berlaku secara berperingkat. Dana MBG itu bisa nggak dipindahkan ke guru aja? Lu lihat 9 dari 10 guru di Indonesia itu berhutang. Buktinya mana bang? Lu tanya di koperasi, itu semua pembukuannya lu bisa lihat guru-guru pada berhutang. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih bahaya lagi. Lu nggak usah bingung kenapa kok Indonesia ini rakyatnya banyak yang berhutang. Soalnya yang ngajarin juga, ya memang secara eksplisit tidak ngajarin berhutang, tapi kasihan itu karena gajinya bahkan untuk menghidupi diri sendiri aja ngos-ngosan. Gimana yang menikah? Gimana yang punya anak? Gimana yang dalam KPR? Aduh, gue yakin sampai di titik tertentu orang Indonesia nggak ada yang mau jadi guru. Karena kuliah aja mahal untuk jadi guru, lu ambil sertifikasi mahal dan ribet, lu ketika jadi guru udah berhutang. Belum kerja aja udah ngutang. Bentuk investasi bodong bisa dibilang gitu. Ini kejompangan struktural yang lu lihat aja MBG-nya, kantornya, dapurnya lebih mewah daripada sekolahnya. Apa lu nggak ironis? Gua nangis nonton itu, sumpah. Kadangkala guru itu harus double kill. Pertama harus bayar kebutuhan hidupnya sendiri. Kedua, dia harus ikut kegiatan-kegiatan sekolah, event-event yang bahkan dia nggak butuh. Dan itu keluarin duit. Dan sekolah maksa untuk keluar. Sekolah ini jatuhnya perusahaan juga sekarang jatuhnya. Bukan sistem, bukan pendidikan, bukan edukasi. Lu perusahaan sekarang. Mereka harus tampil layak, harus disiplin, ngajarin matematika. Tapi hitung-hitungan 3 juta dibagi 30 hari. Susah. Itu yang UMR. Gimana nggak UMR? Gaji-gaji guru yang di pedesaan, yang di sekolah-sekolah terpencil. Dan ironinya gampang sekali lu jadi guru dan lu berhutang. Bahkan lu ditawari. Gua berharap dengan speak up seperti ini, cobalah sekian persen aja dari anggaran MBG itu kasih untuk gaji guru. Gaji guru itu kalau dinaikkan sejahtera, guru bisa ngajar dengan enak, nggak pakai pikirin hutang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu suatu misi, visi yang besar bro. Tapi pemerintah bayarnya kecil. Gua Prabowo samakan gaji DPR, MPR dengan PNS. Nah, geng, ikinya akan speak up di sini ya, geng ya. Jadi ya namanya juga manusia, semua ada kelebihan dan ada juga kekurangan di setiap negara kayak gitu ya, geng ya. Namun, geng, kayak gitu ya, geng ya. Ini pelajaran juga buat menteri-menteri kita kayak gitu ya, geng ya. Dan juga buat Presiden Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Pak Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto, apa sampai yang tidak malu Pak dengan Presiden Malaysia? 3 tahun loh Pak, dia tidak ambil gaji, mementingkan rakyatnya. Sedangkan para pejabat-pejabat kita malah mementingkan perutnya. Banding terbalik Pak, gak malu sama menteri-menteri di Malaysia. Seharusnya malu Pak, kita kan negara jiran. Tapi apalah daya ya geng ya, memang gak ada malunya kalau menteri-menteri kita dikritik malah bayar influencer. Dikritik malah membayar para pembela-pembela juru bicara lah, seakan-akan pemerintahan kita tuh oke. Ya memang ya geng ya, di setiap negara, di Malaysia pun ada juga pengkritik kayak gitu ya geng ya kepada Presiden Malaysia. Namun kalian sebagai rakyat Malaysia harusnya lebih bersyukur sih daripada rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu sih. Nah, ikinya akan mereaksi beberapa video lagi geng, yang inilah fakta yang sebenarnya. Jom kita ungkap bersama-sama. Let's go. Gaji kita relatif memang rendah, gaji menteri. Yang penting itu dikerja dengan baik. Saya tak ada masalah, saya tak ambil gaji, tapi gaji itu hak mereka. Asalkan mereka kerja dengan baik, saya ingat bersabar. Walau bagaimanapun, tak ada halangan kalau keadaan ekonomi ini lebih runcing. Jadi fikir. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri Malaysia, nak tahu siapa yang paling miskin? Cuba tekan. Siapa tekan betul? Dapat RM10. Jawapan dia, Perdana Menteri yang paling miskin, Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar? Sebab dia tak ambil gaji. Dia tak ambil rasuah. Dia tak ambil kontrak. Malah miskin sungguh. Perdana Menteri kita ni baju Melayu dia pun tak tukar-tukar. Kalau tak warna biru muda, mesti ungu muda.
Kalau tak ungu muda, biru muda balik. Pernah mong tengok dia pakai jenama mahal-mahal Gucci ke, jam tangan harga ratus ribu, juta-juta? Dok ada. Nah, kenapa? Sebab dia tak heran kemewahan dunia. Bagi dia dunia ni tempat nak berkhidmat, tempat nak jalankan amanah Allah, tolong rakyat hok susah. Itulah dia Anwar Ibrahim. Anwar sudah 3 tahun tak ada ambil gaji yang. Bro, kita orang Cina cakap you buat 100 punya itu good things tak ada orang tahu punya. Tapi you buat satu no good punya things, semua orang tahu. Okay, you tengok. Petron punya subsidi, good. Naikkan gaji penjawat awam, good. Kos sara hidup meningkat, good. Kemasukan pelabur asing, good. Ada banyak lagi. Tapi you tengok mereka war. Then itu Petron up. Then semua panggil. Diesel up, 97 up. Dulu subsidi 300 liter, sekarang 200 liter. Semua up. Semua marah. Mereka tak ada tengok you punya good things. Tak ada. So, bro, ambillah gaji. Pergi makan satu bagus. Buat kalian, Indonesia melihat India itu ketakutan, terkencing-kencing, sebentar lagi bisa bubar kalau mereka nggak bisa kasih makan rakyatnya, bisa jadi kelaparan massal, guys. Menurut kalian Indonesia seharusnya bantuin nggak sih? Kita ekspor nggak sih pupuk kita ke India? Indonesia harus jadi pahlawan nggak? Kita harus jadi sarukan nggak, guys? Soalnya saat ini ya kapasitas produksi pupuk Indonesia itu sudah sampai 14,5 juta ton loh setahun. Ini ada berbagai jenis pupuk nih. Nah, khusus untuk pupuk urea, nah ini yang sangat dibutuhkan India. Ternyata kapasitas produksi pupuk urea di Indonesia sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestik kita. Karena Indonesia itu punya kapasitas produksi urea sekitar 9,4 juta ton setahunnya. Nah, dari 9,4 juta ton itu, kita bisa ekspor hampir 2 juta ton nih ke luar negeri. Karena kebutuhan kita yang di dalam negeri sebetulnya itu di bawah 8 juta ton, guys. Nah, tapi pertanyaannya, menurut lu ideal nggak? Cocok nggak kita ekspor ke India? Atau mendingan kita tahan dulu? Karena hari esok siapa yang tahu? Hari ini mungkin salaman, ceasefire, berdamai Iran sama Israel, Iran sama Amerika. Hari esok kita nggak ada yang tahu, guys. Nah, menurut teman-teman gimana? Indonesia sebaiknya melepas nggak pupuk kita ke India? Karena Indonesia juga lu tahu lagi butuh duit. Dan sekarang udah banyak lu negara yang antri. Lu lihatlah, Menteri Pertanian kita Amran juga udah bilang nih, dia udah konfirmasi ada banyak negara yang udah ngemis-ngemis nih mau minta pupuk urea kita. Juru bicara media Indonesia si Benny ini terlalu besar cakapnya, geng. Dulu Malaysia terkencing-kencing, Singapura, Thailand, dan sekarang India yang terkencing-kencing, geng. Apa tak malu apa dengan Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Indonesia? Lihat Perdana Menteri Malaysia 3 tahun tak ambil gaji. Kalau di Indonesia udah korupsi bertahun-tahun. Miris sekali kan, geng. Miris sekali. Kasihan sekali, geng. Kayak gitu ya, geng. Waduh, juru bicara nih, juru bicara geng. Apa juru bicaranya para pejabat ini, geng? Ya, mungkin Indonesia sama juga dengan di Malaysia, ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Namun kalau kita janganlah buka mata sebelah, nah kita akan nampak tuh, geng. Berbanding terbalik, geng. Berbanding terbalik. Kalian kalau merasakan jadi orang Indonesia, waduh. Ya, gak menjerit aja, geng. Kalian masih enak, geng. Jadi dipimpin oleh pemimpin yang betul. Kayak gitu ya, gengnya. Kalau di Indonesia, waduh. Coba pemimpin Indonesia letak di Malaysia, habis tuh nanti. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.